kenapa saya memilih sastra Inggris itu dulu karena image-nya itu kok ke luar negeri itu sastra Inggris gitu. Pokoknya asal bahasa Inggris saja luar negeri gitu. Kita ini sama semua toh. Iya. Apa artinya pemimpin tanpa stafnya di bawah? Nggak ada artinya. Oh, Kita lihat triknya seperti apa nggak? Ya, kan saya kan nanya Itu nggak di spill. Itu nggak di spill. Oke, kan saya nanya itu. Biasa kita bertiga ya. Sekarang kita berdua masih di podcast Studio penuh manfaat. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat jauh banget ini. Ya jauh, karena lintas apa ya, provinsi ya? Provinsi ya. Oh, Laut Samudra benua yang. Ya, Dikasih makanan apa? hah? Rendang ya, gini ya? Rendang ya. Nah, itu enak sekali itu. Saya suka rendang itu. Lama mana? Iya, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita sambut Ibu Kepsa yang baru. Selamat datang Bu di Kaltim, Bu. Terima kasih. Ya, semoga Ibu betah ya di sini Amin. dengan segala macam anunya lah. Nanti, bukan, maksudnya segala macam. Dengan segala macam pernak-pernik. Pernak-pernik. Karena kan Kalimantan kan terkenal dengan batu. Benar. Ya kan, batu dibikin pernak-pernik. Oke. Batu bara lagi. Tapi insya Allah kayak makan aman. Aman ya? Warung Padang di mana-mana Pak. Semua. Oh iya, di sini Padang nih. Bawah sini juga ada Padang nih. Kan? Enak tuh. Warung Padang di bulan juga ada, di mana-mana mah ada. Oke Bu, gimana Bu pandangan Ibu? Berapa hari Bu kesini? Ini hari Sabtu, Minggu, Senin. 4 hari Bu ya? Ya. Udah 4 hari ya? Ya, Mungkin bagaimana pendapat Ibu tentang Samarinda lah? Samarinda. Kesan lah. Kesan pertama, first impression. Oh, Samarinda kaya. Kaya. Kayak apa dulu nih? Kayak apa dulu nih? Kayak batu baranya ada, ya kan. Terus hutan belantara ada, perkebunan ada, semua ada. Emas katanya juga ada ya. Ada. Emas juga ada kan, minyak semua ada di sini. Makanya begitu ini saya bilang, kaya banget ya Kalimantan Timur ini gitu. Emang Air juga kaya. air apalagi. Kan banjir. Oh iya, bukan itu musibah Pak. Tapi bener loh, airnya itu sungainya itu udah kayak ini laut. Pas pertama saya lihat ini sungai kok besar banget gitu. Sungai Makam. Iya, Sungai Makam ya. Iya. Itu bisa kapal gede-gede yang bawa batu bara itu bisa. Iya Bu. Itu Pertama kali loh saya lihat sungai besar. jadi Makam itu sungai yang terpanjang kedua dari setelah Kapuas kalau nggak salah itu ya. Jadi benar. Benar itu. Oh, jadi Kapuas lebih besar lagi. Lebih panjang. Oh, panjang. Ini besar. Kalau besar kayaknya besar Mahakam ya. Iya. Udah ada ini lagi, ada jembatan kayak Sydney Harbour Bridge. Ya kan, jembatan apa namanya? Kembar, kembar Makam kembar. Mahakam ya. Kembar ya. Itu keren gitu. Dalam lampunya itu. Iya. Tapi belum pernah lihat malam saya di sini. Nah ini Ya. Oh, rame ya. Minggu ramai sana Bu. Oh, kemarin lihat ini Islamic Center masjid. Ibu harus ke sana dong. Iya, Harus ke sana. tapi- Cuma itu sungai kapal wisata. Iya. Nah, kan pas kebetulan kami nyampe itu mau maghrib tuh. Jadi ini udah Kelihatan, Bu, ya? Iya, kayaknya ada beberapa kapal kayak kapal pesiar wisata Nah. gitu ya, makan-makan juga ada ada restorannya di Iya. situ. Nanti Ibu harus mencoba nih itu nanti. Nanti di keuangan persiapkan anu. Nggak, maksudnya persiapan teman-teman buat Pengetiran. Iya, nah. Ibu harus didampingin. Nah, karena Ibu baru di sini. Iya, belum tahu tempatnya mana. Oke Bu. Kami mau dengar sedikit lah cerita Ibu lah ya. Nggak, sedikit dulu. Nanti kita bakal. Jadi karir Ibu lah. Kan Ibu pasti dari bawah kan Bu ya? Oh iya. Iya kan? Kok ada dong yang langsung di atas. Ya benar. Nah, maksud saya. Tanya dulu berapa tahun kerja di Oh TV. iya. Nah, saya cari Bu. Ini siapa sih pewacaranya? Iya ini nih. Mudah ya. Ibu berapa tahun Bu? 27 tahun. Nah, Super senior. Senior. Oh, udah Senior banget senior ya? ini. Sudah senior banget ini. Mungkin bisa diceritain Bu.
Ya awal karir ibu lah. Ibu dari mana dulu nih awalnya? Jadi saya itu kalau backgroundnya pertama itu sastra Inggris ya. Kenapa saya memilih sastra Inggris itu dulu karena image-nya itu kok ke luar negeri itu sastra Inggris gitu. Pokoknya asal bahasa Inggris saja luar negeri gitu. Nah masuk sastra Inggris, terus setelah keluar dari sastra Inggris itu kan waktu kuliah sambil kerja ya, sambil tetap kerja sama orang bule juga apa gitu. Terus pas TVRI buka gitu. TVRI ini kan juga reporternya tuh sering keluar negeri gitu ya kan kita dulu zaman dulu itu ada laporan luar negeri gitu. Nah itu termasuk impian saya. Oke. This is the way. Nah masuk daftar CPNS, ikut tes gitu. Udah alhamdulillah lulus. Jadi saya tamatnya 96, 97 tuh udah keluar SK. Maret 97 Maret 97 tuh udah SK, makanya 2024 kan 27 tahun pas. Itu terus pertama masuk TVRI juga belum tahu nih gimana caranya jadi siapa tuh, jadi reporter. Reporter ya. Akhirnya karena zaman itulah yang membedakan zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Serius. Apa ini? Jadi kalau dulu itu kan sebelum kita menentukan pilihan kita mau masuk di bidang mana, kita kan orientasi di semua bidang. Kalau sekarang kan nggak lagi ya. Langsung ini teknik, udah langsung teknik. Kita enggak. Jadi orientasinya itu ada di umum, ada keuangan, berita, program, termasuk teknik. Saya pernah coba jadi sarjan waktu di teknik. Jangan salah. Jadi setelah itu kita disuruh milih prefernya kemana. Saya pilihlah berita. And then setelah itu ya udah masuk ke berita. Pertama tuh jadi reporter dulu. Cita-cita utama tuh jadi reporter biar bisa jalan-jalan kan. Dan alhamdulillah memang dari reporter itulah saya bisa keluar negeri. Saya sempat workshop di Sydney, saya sempat workshop di Bangkok gitu. Terus liputan juga bisa keluar negeri gitu. Akhirnya itulah tercipta capai-capai. TVRI nasional tuh asal? Enggak, di Sumatera Barat. TVRI Sumatera Barat. Jadi kalau kayak yang sekolah-sekolah atau workshop luar negeri itu memang dari pusat sih yang milih. Dia biasanya pilih dia punya kan dia punya ini kita tuh CV ya. Terus ada tesnya juga gitu. Oke. Udah berapa negara Bu dikelilingi? Kalau ini yang atas nama kerja ya. Ya yang dekat-dekat lah kayak Malaysia, Singapura, Thailand, Sydney, Australia. Yang terjauh tuh Australia. Yang paling berkesan yang mana? Ya Australia dong. Kenapa? Karena kita di sana juga magang di ABC. Gitu. Jadi kita melihat bagaimana mereka berproduksi. Jadi mereka sejak dulu itu memang sudah minimalis, krunya itu udah minimalis. Yang pergi liputan itu cuma 2 orang, satu. Jadi 1 orang itu merangkap dialah sopir, dialah kameramen, dialah audioman. Nah, yang satu lagi dialah reporter, dia researcher, penulis naskah. Nah, di situ sementara kita waktu itu masih berombongan. Ini sih apa ya? Ya itu TVRI banget. TVRI banget. Nah itu. Dulu ya. Ya sekarang kan kita sudah mulai nih coba meminimalisir jumlah ya. Nah, di KMB begitu bukan? Iya, minimalis ya. Di KMB multitasking. Iya, dan memang tuntutnya sekarang seperti itu, Pak. Ini benar nih. Tuntutnya. Podcast kemarin begitu saya ngomong. Itu ibu menerangkan juga nih. Ya udah benar nih. Multi talent. Iya, benar Bu. Nah Bu, dari reporter terus gimana? Sampai di mana lagi? Reporter, pokoknya pengalaman yang paling banyak itu memang di reporter ya. Dengan jadi reporter kita punya akses kemana-mana, punya link kemana-mana ya. Kita dekat dengan gubernur, kita dekat dengan bupati, wali kota, kemana-mana kita dikenal gitu ya. Nah, berdasarkan itu akhirnya saya ditugaskan di pengembangan usaha. Mungkin dianggap karena punya link ya, mantan reporter kan punya link. Wawancara juga, saya dulu wawancara. Jadi pengembangan usaha berapa lama ya? 6 tahun kalau nggak salah ya. Tetap di TVRI. Tetap di TVRI Sumbar. Ya. Terus habis itu setelah pengembangan usaha
jadi kasih karena dia tipe B, kasih program dan pengembangan usaha. Oh iya dulu masih gabung. Masih gabung. Sampai saya jadi kabid pun masih kabid di Medan waktu itu masih program dan pengembangan usaha. Bahkan juga saya sempat pindah ke Aceh juga, itu juga pengembangan program pengembangan usaha. Sampai akhirnya kan program sendiri, pengembangan usaha sendiri. Begitu ceritanya. Berarti Ibu udah kemana-mana di Indonesia ya? Tapi masih di TVRI. Ini pertama kali keluar Sumatera loh. Dan langsung jauh. Kemarin Ibu cuma di sekitar Sumatera aja. Kasih kabit-kabit. Pesta. Sekarang sketsanya jauh. Sekarang ke sini nih. Nyebrang pulau, nyebrang lautan. Ini tantangan buat Ibu loh ya. Mau nih, persiapan gimana kok? Kan mau keluar pulau nih. Apakah Anda pemikiran nanti saya begini gimana di sana ya? Kayak overthinking gitu ya? Baperan lah. Enggak juga sih. Karena udah pengalaman kali ya. Di Aceh saya 2 tahun. Jadi kami waktu itu ada dipindahin ke Aceh itu ada 4 orang. 3 laki-laki, Allahu Akbar. Ya Bu, terus aja Bu. 3 laki-laki, 3 laki-laki, 1 perempuan saya. Ya. Yang bertahan itu saya. Yang 3 cowok itu 1 tahun pensiun dini, 1 tahun minta pindah balik ke sini, 1 tahun minta. Dan saya bertahan sampai akhir. Nah, akhirnya setelah 2 tahun baru pindah lagi ke Padang. 2 tahun lagi di Padang, ikut bidding, berkesini. Ini karir Ibu ini cukup mentereng ya nih ya. Kayaknya sih mentereng ini. Kan ini dari teman saya nih. Apa tuh? Nah, Dia di sana itu bagus memimpin gitu loh. wah, Jadi membuat anak buahnya nyaman. ya, berarti ada rekom Udah pindah aja temen. yang baik Bu, rekom yang baik berarti itu. Kemudian belum pindah tuh para karyawan sedih gitu. Nah, Ya, kita dong Bu. kan semoga aja nanti kan Ibu di Kaltim kan Amin. seperti ini Bu ya. Makanya penasaran gimana sampean itu, karena bahasa gimana ya? Mentreatment tuh anak buah bagaimana? Treatment. Yang pertama sebetulnya nggak perlu dibesar-besarkan juga kali ya. Saya itu apa adanya aja. Emang adanya aku begini ya begini gitu loh. Pertama tentunya kita cintai pekerjaan kita. Nah, Kita cintai di mana kita ditempatkan. Jadi nggak pernah tuh ketika ditempatkan di Medan, aku pengen pulang ke Padang, nggak kepikir. Pokoknya setelah ditempatkan sini ya saya kerja untuk sini gitu. Sama halnya ketika gua jauh-jauh dari Sumatera ke Kalimantan Timur, nggak mungkin dong pikirannya mau balik ke Padang, ya kan? Kita sudah sehari semalam pagi berangkat keluar dari rumah habis subuh nyampe sini tuh udah maghrib. Jauh sini Bang. Ya, jangan jauh, dan kita tentu tidak akan menyia-nyiakan itu, dan kita tidak akan doing nothing for that, ya kan? Pastilah kita, ya insya Allah ya, kita akan serius gitu loh. Makanya pasti akan berbuat yang terbaik untuk di sini, untuk Kalimantan Timur dan dimanapun berada. Begitu juga ketika dulu kan saya besar, maksudnya ya dari awal tuh kan di Padang ya. ya. Ketika awal-awal ya kita belum punya power untuk melakukan apa-apa ya. Nah setelah mulai masuk di manajemen, mulai berada di pimpinan itu, nah disitulah karena kalau saya pakainya pendekatan ini aja sih, persuasif aja gitu. Jadi nggak ada tuh pejabat harus jaim itu enggak. Ada begitu. Iya, buat saya loh. Buat itu enggak. Yang ada siapa dulu enggak ada apa usah. Gibah. Jangan gibah enggak boleh. Ada pejabat seperti itu, ada yang dekat sama anak buah, yang ya itu ada tuh. Ya. Enak nih. Ya. Iya. Dekat jarak banget gitu. Terus ada lagi triknya apa? Suka ngajak makan-makan. Ini Kenapa undangan? Siapa suka undangan. Undangan makan undangan. Beda tuh Bu, Pak. Itu undangan beda. Nggak bisa milih kita. Iyalah apa yang disuguhkan semua. Ya. Kali aja ada bakso atau mie ayam. Iyalah masakan Padang dong. Ada Bu ya, boleh. Rendang, saya rendang suka sedap. Kamu ada teman saya nih, beliau suka jengkol. Iya. Serius. Ada jengkol ya. Serius Bu? Iya. Ada nanti di sana Bu. Antasari. Di Muara tuh banyak jengkol Bu. Padang itu jengkol dimasak pakai rendang itu kan?
dibikin rendang. Nah, Jengkol itu dimakan sama apa tuh? Di kelapa. Ya, itu belum pernah, saya belum pernah Ada coba. kelapa. Ya, penasaran sih pengen coba. Ada temen bilangnya nanti Depi mana Depi nanti. kondisikan. Ya, coba di bawa. Lanjut Pak. Nanti kita mainkan jengkol. Oke, siap. Diundang Bu, saya suka jengkol juga nih. Iya, berarti jengkol aja cukup lah ya. Nah, tengah aja pokoknya. Ada rendangnya lah, kalau rendang tuh, top banget tuh kalau rendang. Gitu. Begini, ya. Man, silakan. Bukan sudah berbagai macam jabatan nih. Pasti ada tingkat stresnya dong. Mungkin apa? Oh iya, Itu gimana tipsnya? ini aja stres. Nggak benar nih, ibu-ibu ini stres nih. Dia memikirkan ini, tim aduh ini banyak yang gini, aduh. Udah terbiasa begitu kan? Iya, dan setiap tempat yang saya datang itu pasti seperti itu. Ya. Tapi itu kan tantangan ya. Benar. And I enjoy it. Enjoy. Yang penting kita enjoy aja. Karena ya di mana sih yang nggak ada masalah gitu ya. Pasti semua ada masalah. Dan ya kita sisir satu-satu. Yang penting kita menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Banyak juga pengalaman-pengalaman yang ya yang ke emosional, kemudian juga apa itu ya, pokoknya ya yang terkait dengan personal seseorang, yang misalnya ada orang yang tadinya sebetulnya dia itu berpotensi, tapi oleh sesuatu hal dan dikondisikan dia tidak menjadi siapa-siapa, dia tidak muncul ke permukaan. Dan saya beberapa kali menemukan hal seperti itu gitu loh. Nah, itu mungkin feeling gitu kali ya. Feeling gitu ya, karena intuisi. That's right. Ya. Boleh nanti Kak Ibu rekom yang mana orang yang kita kasih kalau mana. Ini potensi. Karena kita tahu kan ini orang potensi ini. Jadi bisa lah kita rekom nanti Ibu lah. Kita bantu. Yang penting kita support Ibu Ibu lah. Sip, thank you. Nah, Thank you so much. Buat Kaltim. Ya, karena apapun yang kita lakukan itu pasti untuk TVRI Kaltim. Ya. Ya, tidak pernah untuk personal, tidak pernah pribadi. Saya tidak pernah mengedepankan nama pribadi, no. Itu pasti untuk institusi. Nah, yuk. Ini mulai ke manajemen konflik Bu. Kan selama memimpin pasti ada konflik di anak buah kan. Bu biasanya gimana sih untuk mengatasi itu? Ya itu yang seperti yang dilakukan sekarang nih ya. Kita pendekatan one by one gitu ya, nggak langsung ini. Gitu. Karena kan pasti di sini keterangannya lain. Di sini curhatnya lain, ya kan? Ini lain lagi. Sering terjadi itu sih. Ya. Aktif ya dia. Ya. Memang itu strategi Ibu begitu. Harus ya, karena kalau enggak kan kita nggak tahu nanti mau ngambil putusannya gimana ya. Benar. Nah itu. Nah seperti itu. Apalagi kan kita memang kerjanya tim ya. Kita kerja tim, melibatkan banyak personil dengan background yang berbeda, dengan motivasi yang berbeda. Ya. Tidak semua orang bekerja di industri kreatif itu memang motivasinya hanya untuk menyalurkan creativity. Ada yang memang aku mau cari duit, aku mau cari eksistensi. Iya. Benar sekali. Popularitas. Aku mau popularitas, Benar. Nah, itu yang ya, karena memang tempat kita bisa untuk itu semua. Ya, tempat kita bisa untuk semua. Tapi kembali, what is our major business? Ya. Sudah tidak terbantahkan adalah layar, ya kan? Layar adalah bisnis utama kita. Fokus utama. Ya, panglima kita katanya dulu ya. Pendahulu kita bilang layar itu adalah panglima. And core bisnis kita adalah layar. Apa nggak Bu? Dapat konflik yang sampai Ibu bikin pusing banget. Sampai darah tinggi pernah. Apa nih? Ini selesai. Ibu sampai darah tinggi ngeri banget nih. Terus gitu, sampai ada efeknya juga, turun berat badan. Dia. Saya kira Ibu masuk rumah sakit. Oh enggak. Enggak. Jangan sampai lah. Amin. Gimana Bu? Ceritain gimana? Itu waktu di mana? Masih Enggak boleh. Enggak boleh. Oke, siap. Ketika menerima tanggung jawab yang lebih besar.
dan saya tidak siap untuk itu gitu. Unexpected ya, ternyata oh gini gitu loh. Nah, ya itu tadi, tapi seperti Evan bilang tadi, saya punya cara saya itu gitu loh, cara yang pendekatan personil, persuasif gitu, dengan cara saya yang natural dan tidak dibuat-buat. Yang penting itu tidak dibuat-buat, natural aja semuanya. Akhirnya kan itu akan kalau kita dengan sistem itu, dengan cara itu, akhirnya semua bisa lumer gitu. Kita bisa ketemu benang merahnya itu di mana. Nah, pendekat pelan-pelan ya kita kita benerin gitu. Tidak kalau apa tuh diktator. Oh, diktator ya, itu kan ada beberapa style dalam memimpin ya. Ada authoritarian, ada laissez-faire, ada demokrasi. Nah itu kan diajarkan tuh waktu kita sekolah manajemen. Nah itu ya, saya demokrasi. Makanya saya suka diskusi. Kalau yang main beda om. Ya main yang mana lagi nih? Itu soal benar. Kalau nomor 2 salah, kembali pasal sama. Itu kan. Tapi ini mungkin gini ya. Orang Padang itu kan egaliter ya. Jadi pemimpin itu hanya satu langkah di depan, hanya satu ranting lebih tinggi. Tidak banyak. Jadi satu langkah di depan, tidak banyak langkah. Artinya karena dia pemimpin, dia jalan duluan, itu aja. Nggak ada yang lebih gitu loh. Kita ini sama semua toh. Apa artinya pemimpin tanpa stafnya di bawah? Nggak ada artinya. Ya kerja sebetulnya yang di bawah, tinggal dia mengorganize. Ya, benar. Iya kan, bagaimana ininya. Tinggal dia mengatur ini. Hebat. Kalau ibu sih pasti bijaksana. Amin. Kita udah ketemu tadi kan baru teman saya begitu sih infonya. Nah, ya sini udah. Namanya Dona Priandono. Ya. Tapi memang masukan dari yang kawan-kawan masuk yang materi ini, ibu itu seperti Gavin juga seperti ini. Artinya kita melihat berarti ya mudah-mudahan ibu tuh. Amin. Maaf ya tadi sebenarnya kami memang dari dulu nih. Kita siapa sih? Ya, benar. Kami kan searching dulu nih. Stalking. Antara itu atau ini sekarangnya ibu. Kalau ini baru nih, begitu ibu kita searching lagi. Tanya sama teman-temannya deh. Ibu gini. Oh ya. Dia senang musik kayaknya. Kemudian kita ada gitar dua nih. Gampang kita nyanyi nih. Tapi ternyata idenya humble kan. Enak nih. Nah, kalau ibu nanti di atas stres, bukan buat saya ibu lagi galau lagi. Aduh gimana? Ibu bisa turun ke bawah lah. Kita nyanyi sebentar lah. Tadi baru naik lagi lah. Ya. Karena itu di sini kami biasa lakukan Bu. Kalau kita lagi, ya biasa Bu, kita lagi ngedit. Error nih. Aduh error. Kita ke sini. Nah, kita refresh ya. Pas dulu Bu. Kita sering stres. Iya. Terus enggak juga stres. Yang laptop yang stres itu. Panasan sambil tunggu lagi tak. Ya, oke Pan, langsung next. Nah ini ke arah apa ya? Iya wanita Bu. Kan mesti ada anggapan bahwa wanita itu kok memimpin wanita sih. Ibu gimana anggapan itu? Pernah nggak mengalami yang kok saya memimpin wanita sih? Kok dia jadi bos perempuan lagi? Gimana? Karena nggak ada ucapan yang seperti itu. Sejauh ini alhamdulillah nggak ada ya. Itu kan tergantung bagaimana kita menunjukkan kita memang layak nggak sih gitu. Bagaimana ini aja. Yang penting kalau buat saya sih sama aja, laki-laki perempuan sama aja, itu prinsipnya dan kita sudah tahu semua. Terus yang penting wanita itu juga harus percaya diri. Jangan ragu-ragu, udah gitu jangan inferiority complex gitu kan. Jadi memang tunjukkan bahwa kita memang layak di situ. Iya. Bukan gendernya, karena mampu untuk memimpin. Ya, bukan gender. Jangan pandang gendernya, tapi kemampuan yang untuk memimpin itu kayak. Ya, jadi kita melihat yang jangan sampai ke wanita. Enggak, bukan itu. Jangan ada statement dulu tentang perempuan. Gawat. Tapi terus lihat nggak kalau di kampus
lulusan terbaik tuh rata-rata perempuan loh. Iya sih benar. Benar itu. Kalau wisuda tuh dijejer Rata-rata. 10 orang, bisa-bisa tuh 10 perempuan semua dari semua Yang laki-laki sibuk main. Nah itu dia. Ikut apa? Jadi perempuan itu serius. Ya sih. Itu yang emansipasi wanita. Jangan saya kuliah tuh iya ini Ya. perempuannya Konsentrasi paling tinggi. Yang lain sibuk organisasi, sibuk main, sibuk kerja, sibuk ya. Ya. Itu laki-laki lah makanya. Jangan main. Makanya jangan jadi lagi. Waduh. Yes. Oke Bu. Untuk Kaltim ini Ibu mau bawa kemana? TVRI Dari Kaltim. Kaltim. Jadi saya pun sebelum kesini juga stalking. Jangan salah. Jadi yang saya dengar TVRI Kaltim tuh SDM-nya bagus-bagus. Oh iya. Ya, benar loh itu. Ada yang ngomong. Ya. Terus tinggal dioptimalkan. Nah, I am the way to optimize. Nah, sedang finding SDM itu ini di mana ini apakah seperti yang diomongkan gitu. Ini Rumus. ya itu makanya sekarang ini ya dalam minggu-minggu inilah ya kita masih finding itu dulu. Kemudian nanti mungkin akan ada action gitu ya. Karena sekali lagi saya serius untuk TVRI Kaltim, itu yang pertama. Kemudian tidak hanya sebatas di Kaltim, kita juga ingin Kaltim berbicara di tingkat nasional. Salah satunya Bu. Salah satunya ya Gatra, indikatornya itu. Harus itu, benar Bu. Kaltim udah sekarang ini lagi terjun bebas ke masuk boa lah Bu, masuk boanya. Tapi dulu kan pernah berkibar. Pernah Kita Bu. kibarkan lagi. Iya, benar. Tapi itu harus bersama-sama. Ya benar. Ya. Iya. Semangatnya harus sama. Mobil bus tuh ada sopirnya. Nah, sopirnya ini bawa kemana? Oh itu kan ibu nanti ibu yang supir bisa ibu nanti. Ibu bawa kemana ini kan? Nah. Tapi ini Leader ya. ini ya, yang Matic ya. Oh ini metek ibu nggak bisa. Gak bisa pakai gigi, Matic. Oke. Tinggal gas gitu loh. Pokoknya mudah Bu ya. Pokoknya Gatra tahun depan Bu ya 2005 ya. Oh, amin. Kita insya Allah juara umum. Amin ya Allah. Kita lihat tangan dingin Ibu. Tapi kita tetap Tapi support harus Ibu. tetap disupport. Ibu harus tetap support. Karena yang bikin Gatra kan bukan saya. Benar. Yang produksi. Hah? Tapi itu Gatra nanti seperti macam Bu. Apakah Ibu nanti bikin seperti tim apa semacam apa Bu? Kenapa? Nanti di Gatra itu apa Ibu bikin tim atau gimana? Ya nanti kita lihat. Oh, Kita lihat triknya seperti apa. Ya, kan saya kan nanya Ibu. Itu nggak di spill. Oke, kan saya nanya Ibu. Enggak kan teman. Ya, nanti. Rahasia ya. Nanti teman-teman tunggu aja nanti ya. Satu berakan Ibu ya nanti tunggu aja nih. Amin. Bahaya nih. Nanti. Wah, semangat nih. Kalau teman-teman ada hasil yang positif, apakah ada rewardnya? Kira-kira. Penting nggak tuh reward Of course. and punishment? Iya. Nah, itu reward and punishment itu termasuk yang saya presentasikan ketika bidding kemarin atau seleksi JPT itu ya. Karena reward itu akan menjadi bagian dari motivasi, ya, apresiasi atas pencapaian yang telah dilakukan seseorang. Ya. Nah, begitu juga dengan punishment, itu adalah reward untuk orang itu gitu loh, atas apa yang dia lakukan gitu. Nah itu ya mungkin ini akan nanti akan mendatangkan like and dislike ya, karena kita secara umum TVRI itu kita terlena. Yang namanya punishment itu jarang banget. Iya. Begitu juga dengan apresiasi. Betul. Kadang-kadang siapa yang berbuat yang diapresiasi siapa? Do you feel that? Terjadi. Iya kan? Saya kan juga sering mengalami hal seperti itu. Makanya hal-hal yang aneh itu gitu loh. Yang bekerja tuh yang ini, yang dapat reward yang ini. Yang mati-matian untuk kerja tuh yang ini, yang dibawa yang ono. Semoga itu tidak terjadi. Dan sering terjadi tuh di sini tuh. Dan itu mematikan motivasi, melemahkan motivasi. Benar Bu, tuh Bu. Atau teman-teman minimal sih dari pimpinan tuh, oh terima kasih ya kerjanya bagus. Ya. Itu. Oh.
Itu lebih dari apapun. Jadi tidak apresiasi, yaudah selesai. Jadi pimpinannya ada apresiasinya minimal, terima kasih teman-teman, udah bagus dengan kerjanya itu. Anak buat senang loh. Ya, betul. Apalagi dibawa ke Jakarta misalnya ke Jakarta. Ya, iya, nonton Gatra ya. Iya Bu, saya sering. Saya ikut. Saya kan supir aja dulu. Ikut juga ke Jakarta kan. Ya lumayan lah, apresiasi kan. Pinjaman Pasipak saya Kita dibawa. butuh apresiasi amal itu. Benar. Ya, Saya setuju itu Bu. Kalau Ibu kasih itu setuju sih. Karena banyak, ya itulah teman-teman bilang, ya coba minimal, makasih dong. Kami kerja mati-matian nih, minimal datang. say hello. Ya. Gitu ya. Mudah-mudahan lah. Kita ingetin ya. Karena kita kan agak terpencar-pencar nih. Lokasinya maksudnya. Orangnya. Kayak ini kan Luas. di belakang. Tadi nggak tahu nih tempatnya di mana. Terbelakang. Kata belakang. Tempatnya terbelakang. Orang-orang terbelakang. Bukan orang tua yang istilahnya dikucilkan, enggak gitu. Memang podcast kami di belakang memang. Itu aja. Di sini. Amin. Mungkin terakhir ya. Nah, Bu, Pak pemirsa Bu, untuk jadi pemimpin yang bagus seperti apa? Aduh, kayak saya pemimpin yang bagus. Anda berapa kali dan ada buktinya? Dona kamu Don ya. dan ada kodona Dari Anda ini. Kok bisa sampai disukai dan sampai kamu begitu teman-teman pada sedih lah. Ayo Bu. Pimpinan seperti apa yang harusnya dimiliki oleh? Berarti kan mereka kan enggak Membumi kali ya, down to earth. Wah, Silakan disampaikan itu. Ih, Jadi motivasi juga bagi para wanita bahwa kami juga bisa mimpin dong. ya kalau saya prinsipnya itu tadi tidak ada merasa lebih tinggi, tidak merasa lebih terhormat, ya sejajar lah Bu ya. sejajar. Terus ya ada masanya kita itu ke depan, ya kan ada masanya kita di barisan yang sama gitu. Nah itu barangkali. Kemudian ya itu saya tidak terlalu mementingkan formalitas ya. Mungkin itu sebuah kesalahan saya nggak tahu. Tapi saya bukan orang yang mementingkan formalitas. Gitu. Itu yang selama ini saya lakukan. Jadi saya berdiskusi dengan siapa saja, saya menerima curhatan siapa saja. Tapi tidak semua curhat bisa Ibu tampung. Oh ya. Ya kan? Awas ya. Ya curhat sembarangan. Bu, berasanya habis. Enggak ada itu enggak. Bu, saya dimarahi istri, tapi bisa juga. Awan mungkin curhatan yang berkaitan dengan kerjaan. Iya. Gini-gini boleh lah. Iya, jadi ke ruangan tuh kapan saja, siapa saja boleh. Itu curhat. Sudah kita jangan bersama-sama. Bu, belum cair nih gimana nih tanya istri? Oke. Terima kasih Bu Kepsat terima kasih hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi Kami senang sih. ya jelas kami senang. Mudah-mudahan ini suatu awal kita untuk bangkit lagi untuk TPRI Kaltim ya Bu ya. Amin. Yang penting supportnya Benar. Itu yang mau saya kita sampaikan. bekerja bersama. Kita bekerja bersama loh ya. Insya Allah kami akan support Ibu. Amin. Oke, pemirsa. Sampai jumpa di Podcast. selanjutnya dari Ya. Tapi itu Studio Penuh Manfaat. Bye. Bye, sampai jumpa.